Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga selalu sehat ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol COVID-19. Rajin cuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, selalu memakai masker jika keluar rumah, tetap jaga jarak dan selalu menjaga imunitas. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang hidup rukun ya. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Adapun untuk pemetaan kompetensi dasar pada subtema 1 ini adalah sebagai berikut. Dan tujuan dari pembelajaran tema 1 ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Sudah disiapkan semuanya kan? Yuk, sekarang kita fokus pada pembelajaran. Nah, pertama-tama kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini ada 4 gambar yang menunjukkan contoh hidup rukun, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Setelah melihat gambar-gambar tadi, sekarang kita bahas untuk hidup rukun di rumah. Contohnya adalah Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, kita juga harus bisa mencontoh itu. Jadi kita harus menjaga kerukunan dengan keluarga di rumah. Bukan hanya dengan keluarga ya, dengan teman, dengan saudara, juga dengan tetangga. Sekarang mari kita simak teks bacaan berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, sudah dibacakan ya teksnya anak-anak semuanya. Setelah kita membaca teks tadi, adakah kata yang kalian tidak mengetahui artinya dari bacaan tadi itu? Oke, di situ ada kata buah tangan dan buah hati. Buah tangan dan buah hati itu adalah contoh dari ungkapan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh, dan buah hati itu artinya adalah anak. Sekarang kalian lihat gambar ini. Ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda dengan kata asalnya atau memiliki arti khusus. Paham anak-anak? Nah, di sini Bu Rosi akan memberikan beberapa contoh kalimat yang memuat tentang ungkapan. 1. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Ungkapan yang ada di kalimat itu adalah buah tangan, yang artinya adalah oleh-oleh. 2. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ungkapan pada kalimat itu adalah buah hati, yang artinya adalah anak. Di sini Bu Rosi berikan contoh lain tentang ungkapan ya.
1. Tangan kanan. Bukan berarti tangan yang sebelah kanan loh ya. Tangan kanan itu artinya orang kepercayaan. 2. Rendah hati, artinya tidak sombong. 3. Kepala dingin. Bukan kepalanya yang dingin ya. Kepala dingin itu artinya tenang. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, kalian lihat gambar itu. Di gambar itu ada beberapa rak buku yang berisi buku-buku. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku Mutiara tersusun rapi. Berapa banyak buku Mutiara yang ada di dalam rak? Bagaimana caranya agar kita lebih mudah menghitungnya? Agar lebih mudah menghitungnya, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut ke dalam rak buku. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 kelompok sama dengan 5 puluhan. Artinya ada 50 buku. Maka banyaknya buku adalah 50 ditambah 7 sama dengan 57. Kalian lihat lagi gambar ini ya. Ada 7 tumpuk buku, di mana setiap tumpuknya berisi 10 buku. Berarti jumlahnya ada berapa anak-anak? Ya, bagus. Ada 70 buku ditambah dengan 7 buku satuan. Jadi 70 ditambah 7 sama dengan 77. Banyaknya buku berarti ada 77 buah buku. Oke anak-anak, kalian lanjut perhatikan kembali buku-buku yang ada di dalam rak ya. Nah, di dalam rak tersebut buku-bukunya dikelompokkan sebagai berikut. Tiap tumpuk buku itu ada 10 buku. Jika ada 10 tumpuk, itu artinya di rak buku tersebut terisi 100 buku. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Hitunglah kubus dengan teliti. Di situ ada gambar kubus satuan, kubus puluhan, dan kubus ratusan. Satu kubus yang disusun sebanyak 10 dapat digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Sementara 10 kubus puluhan dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, lanjut anak-anak. Kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, pada gambar ini ada satu kubus ratusan ditambah 2 kubus puluhan dan 4 kubus satuan. Maka banyaknya kubus tersebut adalah 124. Dibaca 124. Paham? Oke, kita lanjut bawahnya lagi. Kita lihat lagi ya. Ada 2 kubus ratusan. Itu artinya nilainya adalah 200. Ditambah 4 kubus puluhan. Artinya nilainya adalah 40. Ditambah 5 kubus satuan. Jadi banyaknya kubus 245. Dibaca 245. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, good. Kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut pada materi menentukan nilai tempat bilangan. Pada nilai tempat ini ada nilai tempat ratusan, nilai tempat puluhan, dan nilai tempat satuan. Di gambar itu kalian lihat, kubus ratusannya ada 1, berarti nilainya 100.
Kubus puluhannya ada 2, berarti nilainya adalah 20, dan kubus satuannya ada 1, berarti nilainya adalah 121. Kita lanjut. Kesimpulan dari menentukan nilai tempat di atas adalah 121 itu terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. Jadi nilainya 121. Angka 1 ada di tempat ratusan, nilainya adalah 100. Angka 2 di tempat puluhan, nilainya 20. Dan angka 1 ada di tempat satuan, nilainya adalah 1. Selanjutnya kita akan belajar cara membaca bilangan dan menulis bilangan. Kalian lihat ya, membaca bilangan 156 dibaca 156, 208 dibaca 208, 340 dibaca 340. Sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan untuk menulis bilangan. 185 ditulis 185, 205 ditulis 205, 365 ditulis 365. Sekarang kita lanjutkan ya. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Di dalam buku nyanyian Mutiara terdapat lagu Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Nah, yuk kita dengarkan lagunya bersama-sama. Nah, anak-anak,
setelah kalian mendengarkan lagu tadi, dapatkah kalian membedakan panjang pendek pada lagu tersebut? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Panjang pendeknya lagu itu disebut irama. Selain panjang pendek bunyi pada lagu, ada juga tekanan kuat dan lemah pada lagu. Kuat lemah bunyi dalam lagu disebut birama. Birama merupakan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Birama lagu ada 4 macamnya, yaitu 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Kalian perhatikan gambar itu. Nah, di situ Mutiara sedang membaca buku yang dibelikan oleh ayahnya. Sekarang kalian perhatikan sampul bukunya. Pada sampul buku itu ada gambar atau lambang burung Garuda. Kalian perhatikan ya. Sekarang kalian perhatikan ya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang memuat simbol-simbol Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Yuk kita lanjutkan ya. Sekarang kalian perhatikan simbol-simbol dan bunyi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbol atau lambangnya adalah bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang atau simbolnya adalah rantai. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang atau simbolnya adalah kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Kalian hafalkan ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Dan kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari di mana saja, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Kalian perhatikan gambar ini ya anak-anak. Di situ ada beberapa contoh penerapan sila-sila Pancasila yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya penerapan sila ke-1. Beribadah bersama keluarga, sholat berjamaah, mengaji bersama, dan membaca doa sebelum makan. Penerapan sila kedua, contohnya membantu kakak atau adik kita, belajar bersama adik atau kakak, bermain bersama adik. Itu contoh-contoh penerapan sila kedua ya. Selanjutnya penerapan sila ketiga. Contohnya membantu orang tua di rumah, bekerja bakti bersama-sama, membantu ibu memasak, membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Sekarang lanjut contoh penerapan Pancasila sila yang keempat. Melakukan diskusi atau musyawarah di rumah, menentukan tempat rekreasi,
atau yang lainnya. Dan penerapan sila yang kelima, contohnya adalah berbagi dengan sesama, membantu mereka yang membutuhkan. Nah, anak-anak, Bu Rosi harap kita dapat menerapkan nilai sila pada Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Oke. Kalau ada yang tidak dimengerti, ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa, boleh di grup ataupun japri ke Bu Rosi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat, selalu sehat, dan selalu hidup bersih. Terima kasih anak-anak. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.